anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Eh, aduh, saya nggak tahu nih. Mendadak banget. Aduh. Ya, saya coba ya, Umi. Eh, saya mau coba untuk menyampaikan ayat kedua dari surat Al-Mujadalah. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa ayatnya alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa dzura wa innallaha la'afuwun ghafur. Di situ dikatakan bahwa eh, orang yang menzihar istrinya dengan mengatakan bahwa istrinya itu sebagai ibunya. Jadi dia mengatakan itu seperti punggung ibuku. Jadi dia menyamakan sebagai ibu, itu akan mendapatkan apa? Nanti akan mendapatkan mm, suatu hukuman ya, sanksi. Nah, di situ di ayat 2 dikatakan bahwa itu adalah perkataan yang munkar, ya. Jadi di sini kalau dia tidak apa, membayar dendanya itu berupa nanti ada dijelaskan di ayat berikutnya, dia akan eh, nggak boleh menggauli istrinya lagi. Nah, di situ kalau dia sudah membayarnya, membayarkan sanksinya itu, maka Allah sungguh maha pengampun dan maha pemaaf dan maha pengampun. Nah, di situ diceritakan kisahnya tentang Haulah. Haulah di situ tidak mau digauli oleh suaminya sampai ada hukumnya dari Allah. Makanya di situ dia mengadukan itu kepada Allah tentang suaminya yang mengatakan bahwa dia seperti punggung ibunya. Kemudian dia mengadukan kepada Nabi Muhammad berkonsultasi eh, tentang itu. Dan Allah mendengar itu perkataan itu, pembicaraan antara Haulah dengan Nabi Muhammad. Di situ di ayat 1 itu cerita itu. Nah, ayat 2-nya itu mengatakan bahwa eh, di situ ada eh, apa namanya dendanya di situ sampai akhirnya nanti dikatakan bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah pada saat itu tuh suka melecehkan itu perkataan-perkataan itu dianggap sebagai suatu yang biasa atau apa sehingga turunlah surat ayat ini. Jadi dalam Islam itu ada tiga hal yang sungguh-sungguh yang perkataannya itu jadi sungguh-sungguh apa walaupun dia bercanda itu dihukumi sebagai sungguh-sungguh seperti satu nikah, dua talak, tiga rujuk itu nggak boleh dianggap main-main. Kemudian kalau ada masalah itu disebutkan di situ kan ada pembicaraan dengan Nabi Muhammad. Jadi kita mengambil pelajaran di situ bahwa kalau ada masalah dalam keluarga itu tidak usah cerita kepada orang-orang lain yang tidak punya solusinya gitu. Artinya berceritalah dengan orang yang punya ilmunya gitu sehingga solusinya itu jelas gitu. Misalnya pada ustadz yang memang paham gitu. Jangan cerita ke orang lain yang tidak punya ilmunya dan tidak ada solusinya. Kemudian tebusannya itu berat itu untuk orang yang mengucapkan perkataan zihar itu. Eh, jadi karena di situ udah menyangkut hati gitu. Kalau hatinya udah sakit di situ kan lebih susah disembuhkan ketimbang mungkin jadi udah seperti eh, merendahkan martabat wanita gitu. Man. Di sini Islam apa namanya membuat itu menjadikan sanksi ya apa hukuman karena dia merendahkan martabat wanita. Selanjutnya eh, sebaiknya memang di sini apa namanya untuk suami itu menjaga.
menjaga lisannya supaya jangan sampai menyakiti hati wanita, hati istrinya gitu. Juga istri itu sebaiknya memang juga setiap malam mencari ridho, setiap hari itu mencari ridho suaminya. Misalnya dengan mengatakan, apakah engkau ridho ya suamiku terhadap aku. Nah, itu jadi dua-dua harus sama-sama menjaga apa namanya? Menjaga hati, menjaga eh, martabat masing-masing supaya tidak saling menzolimi. Kemudian di sini ada hadis riwayat Tirmizi bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau eh, Nabi Muhammad sudah mencontohkan bahwa beliau adalah suami yang paling baik kepada istrinya, kita sebagai umatnya harusnya juga mengikuti beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja Umi mungkin. Itu aja Umi. Udah 627 527 atau masih ada lagi kalau masih ada Suara waktu. suara Itu Umi tuh mana? salam aja. Itu tuh Pak Suara salam. Umi di mute Umi. Umi di Itu tuh mute. salaman Mbak Diran.